Ya, menjelang bergulirnya ajang kejuaraan dunia sepeda gunung seri ke-8 di Palangkaraya, 18 atlet Indonesia yang ambil bagian pada event bertajuk MTB Eliminator ini melakukan latihan di venue yang terletak di Kompleks Stadion Tua Pahu. Dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan para atlet dan apa yang telah disiapkan, kali ini kita akan berbincang langsung dengan pelatih tim MTB Indonesia, ada Mbak Kusmawati Yasid. Selamat sore Mbak Kusmawati. Selamat sore semuanya, selamat sore Wah, Pak. apa kabar Mbak Kusmawati? Salam kenal, saya Johan Alham- Yanuar dari Sport Today. Alhamdulillah sehat Pak John. Pak Oke, Johan bagaimana kabarnya juga? baik, sehat juga Mbak Kusma. Dan Sobat Sport, kali ini saya berbincang dengan Mbak Kusma yang pernah meraih medali emas, baik itu di PON Rio tahun 2012 dan juga di SEA Games Myanmar 2013. Dulunya adalah mantan pembalap mountain bike dan saat ini meneruskan karirnya sebagai pelatih tim mountain bike Indonesia. Dan saat ini sebentar lagi dari event mountain bike akan digelar di Palangkaraya ya Mbak Kusma. Ini merupakan seri Ya, ke-8 betul. dan tentunya ini yang menarik dari event ini adalah event ini baru diselenggarakan di ASEAN khususnya di Indonesia. Ini tujuannya apa sih untuk event ini Mbak? Ya, salah satunya adalah untuk memacu atau memotivasi kepada atlet-atlet di Indonesia Mhm. dan semoga atlet-atlet Indonesia dengan diadakannya event MTB XC Eliminator yang ada di Palangkaraya sekelas World Cup, Ya. sekelas dunia. Semoga mereka termotivasi untuk bisa andil maju juga untuk mewakili Indonesia gitu. Oke. Selain itu juga, ya, Wow, luar biasa. Ini berarti bisa menjadi sebuah prestasi yang terbaik buat Indonesia. Selain itu juga insya untuk Allah. sport tourism ya Mbak ya, dimana ini juga Iya, pastinya mengenalkan Indonesia tidak hanya Bali saja, tapi ini ada Kalimantan Tengah, ada Palangkaraya yang juga begitu luar biasanya. iya. Memang di Indonesia itu bukan hanya ada Bali yang go internasional, Mhm. tapi Palangkaraya yang dimana kita itu mengenal Palangkaraya adalah kota cantik ya. Di Oke. sini terkenalnya kota cantik karena memang saya sendiri ketika melakukan mengawal latihan anak-anak keliling kota, keliling daerah-daerah, memang daerahnya cantik, Mhm. rapi, juga asri ya. Jadi udaranya juga sehat, masih banyak bukan hutan ya, tapi semacam kebun-kebun yang memang rapih, asri gitu Pak. Wow, luar biasa dan pastinya ini menjadi Ya, sebuah ajang promosi yang menguntungkan untuk Indonesia karena kita ketahui bahwa seri ini juga diikuti oleh 32 negara, kemudian juga iya. disiarkan oleh 132 negara. Betul ya, Mbak Kusma ya? Betul, iya, menurut info seperti itu. Jadi ini adalah siaran paling paling bergengsi kayaknya ini untuk di Palangkaraya bisa disiarkan oleh televisi 132 ya Pak ya. Oke, wow. Nah, kalau ngomongin soal persiapan menjelang event ini yang nanti akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus. Ini bagaimana sih Mbak dari perwakilan Indonesia ada 18 atlet, bagaimana persiapannya dan kira-kira yang ini memang sudah seri ke-8 dari 11 seri yang ada. Kalau dilihat dari seri pertama hingga menjelang seri ke-8 ini, siapakah para pesaing yang menurut Mbak Kusma paling berat di ajang ini, Mbak? Iya, dari kesiapan atlet-atlet kami, kita datang lebih awal. Mhm. Tujuannya juga untuk cepat beradaptasi kepada lingkungan yang ada, yang lingkungan di Palangkaraya, khususnya untuk mengenal dan memvisualisasi sama berlatih di suhu yang memang lumayan panas Mhm. dan treknya juga sekelas dunia ya. Jadi ini adalah tantangan buat atlet kami, bagaimana performa tetap harus eh, dipertahankan sampai di hari H-nya. Jadi dari suhu kita sudah menyesuaikan, dari Mhm. trek juga kita sudah belajar mengulang-mengulang untuk bahasanya menghatamkan trek gitu Pak. Menghatamkan track. Padahal sebelumnya Iya, sebelum event ini berlangsung di hari Minggu kemarin kan juga ada Carlton Cup Road Race ya. Itu berarti juga menjadi sebuah kesempatan untuk aklimatisasi para atlet yang sudah hadir di Palangkaraya khususnya untuk para atlet Indonesia ya, Mbak ya?
Iya, kalau kemarin, untuk road race itu kan, itu memang salah satu ajang untuk membuka event ini dan pada sebetulnya intinya dari event, di Palangkaraya kan ini ya MTB Exi Eliminator yang mau diadakan nanti di tanggal 28 gitu, Mhm. Pak. Jadi untuk menarik minat olahraga balap sepeda dan menarik rider-rider yang ada di Indonesia. Kemarin diadakan event road race, Piala Gubernur Cup gitu, Pak. Wow, oke. Kemudian untuk, Ya, Mbak Kusma sendiri sebagai pelatih ini tantangannya apa selama seminggu ini kan yang memang tempatnya harus disterilkan sebelum nanti akhirnya event ini terselenggara di hari Minggu tanggal 28 Agustus nanti? iya tantangannya tentunya satu, di trek sendiri yang Mhm, memang trek ini adalah trek yang sesuai dengan regulasi kelas dunia ya, Pak, ya. mhm, Di mana atlet-atlet kami, belum pernah menemukan trek seperti ini. Adapun atlet-atlet kami yang ikut di kejuaraan, pernah di kejuaraan Asia dan Asia Tenggara, yaitu ada, yang meraih medali emas kemarin Zainal Fanani, ya, beliau juga pernah mengikuti di kejuaraan Asia Tenggara dan Asia, dan beliau juga, memang mengutarakan bahwa trek ini ya cukup cukup teknikal ya, di mana ada drop off-nya, ada jumping dan ada super ball dan ada rock garden di sini. mhm, Buat atlet-atlet kami adalah pengalaman pertama sekelas, atlet kami mengikuti kejuaraan dunia gitu, Pak. berarti obstacle untuk para atlet ini tergolong baru untuk mereka ya? Iya, iya, Pak. Oke, Iya, ngomongin soal tadi ada Farhani, kemudian yang menjadi atlet andalan bagi Indonesia sendiri, Mbak. Selain kemarin para atlet yang sudah berlomba di ajang SEA Games Vietnam, bagaimana persiapan mereka terakhir sejauh ini kurang dari 3 hari bahkan event ini akan segera berlangsung. iya. Eee, atlet-atlet kami melakukan pemantapan, Mhm, jadi tidak ada penambahan, tapi di sini adalah pemantapan, pemantapan mental, pemantapan strategi, pemantapan, fisik juga, di mhm, mana kita harus, me-manage energi yang memang semakin mendekat ke hari H, anak-anak semakin ya pressure-nya pasti ada ya, Pak, ya. mhm. Tetapi di sini adalah tantangan, pelatih untuk bagaimana menenangkan, mereka yang lawan-lawan sekarang sudah mulai berdatangan nih dari luar negeri gitu, Pak. Jadi mereka kan, istilahnya, semakin apa ya, semakin bukan nervous, itu pasti ada namanya juga kan berlomba ingin mempersembahkan yang terbaik buat Indonesia Betul. khususnya, Mhm. dan mereka pastinya ingin, penampilan di hari H-nya, maksimal gitu, Pak. Oke, kira-kira ada pengalaman unik atau lucu nggak dari para atlet yang apalagi untuk atlet kita Indonesia sendiri di mana ini kita bertarung di hadapan para pendukung sendiri, kira-kira ada sedikit keraguan atau kecemasan dari para atlet yang sampai saat ini sudah bisa dari kacamata pelatih Mbak Kusma sendiri apakah bisa melihat itu, men-screening itu semua? Insya Allah, selama ini saya melihat dari kesiapan terutama, atlet-atlet andalan kami di Mhm, mana, eee, Indonesia itu menurunkan bukan, hanya atlet dari XCO saja ya, kita juga mengambil atlet yang terbiasa mengikuti event downhill di mana dia bisa menaklukkan obstacle dan yang sangat sulit dan terjal. Jadi oke. insya Allah kami optimis bisa bersaing dengan atlet-atlet kelas dunia gitu, Pak. Oke. Dan yang menarik juga Mbak Kusma tidak hanya menurunkan atlet-atlet yang sudah terbiasa dalam melakukan perlombaan ini, ada regenerasi di situ. Nah, ada tantangan lainnya nggak atau kesulitan lainnya nggak, dengan para atlet-atlet muda yang pastinya nanti akan menjadi generasi selanjutnya untuk ajang balap sepeda ini? Halo, Mbak Kusma? Ya, kesulitannya tentunya satu, Mhm, memang trek seperti ini buat mereka adalah hal pengalaman pertama. mhm. Jadi ya mau gak mau karena kita sudah ditunjuk dan kita sudah dipercaya, kita terus berlatih untuk mempersiapkan walaupun awalnya juga ada kesulitan di mana harus menghadapi
drop off yang kurang lebih 1 meter ya, sama rock garden juga, dan ada Mhm. turunan yang terjal di mana ada penataan kayu batangan yang memang cukup tinggi, Mhm. serta menghadapi rock garden di sini kan tidak mudah, Pak. Jadi Ya. kami pun harus berhati-hati ketika roda kita melintasi eh, batu-batu yang memang kalau kita salah landingkan roda kita bisa berakibat bocor ban. Nah, di sini tantangan-tantangan atlet-atlet kita harus cepat, tepat dalam memutuskan untuk melewati lintasan gitu, Pak. Oke, itu tantangan yang cukup menegangkan juga ya untuk para atlet, apalagi para atlet yang memang mungkin baru saja mencicipi perlombaan sekelas juara dunia ini kali ini. Dan yang ingin saya tanyakan setelah tadi dari segi teknikal para atlet, kemudian juga dari mental persiapan mereka, dari sisi penyelenggaraan sendiri gimana Mbak? Apakah sudah 100% siap untuk menyelenggarakan event dunia ini? Atau butuh berapa persen lagi hingga hari H nanti? Saya, ya, saya, ya, ya. Saya melihat kesiapan dari tuan rumah sangat siap sekali, Mhm. dan tentunya ini adalah dukungan dari pemerintahan Kalimantan Tengah ya, Mhm. khususnya Pak Gubernur, Pak Sugianto, sangat mantap sekali di mana Kalimantan Tengah siap untuk menjadi tuan rumah MTB Exi Eliminator World Cup. Jadi sekelas dunia Ya. keren sekali diadakan di Indonesia, dan Pak Gubernur mengakomodir semuanya. Terima kasih nih Provinsi Kalteng, mantap sekali. Tidak terlepas juga dari instansi-instansi yang mendukung, tentunya ya dari segi pengamanan, dari kepolisian juga, Ya. juga dari segi kesehatan selalu siap ya. Tim kesehatan selalu mendampingi atlet-atlet kami. Mhm. Terima kasih, dan kepolisian juga dari Patwal, dari eh, Lantas juga, semuanya kita itu selalu dikawal setiap latihan. Jadi ini adalah satu satu motivasi atlet-atlet kita bahwa kita sangat didukung oleh pemerintahan. Tentunya tidak terlepas dari ketua kami, yaitu Pak Kapolri, Pak Jenderal Pak Listio, ya Pak Sigit ya. Jadi terima kasih, ini adalah dukungan buat atlet-atlet Indonesia, semoga bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia. Terima Amin. kasih untuk Wow. semuanya. Tentunya doanya kami mohon doa restu dari seluruh jajaran ataupun pemerintah dan pemerintahan Indonesia serta masyarakat Indonesia, Ya. mendoakan kami untuk bisa bersaing dengan fight menghadapi lawan-lawan kelas dunia. Ya, ini adalah tantangan saya sama atlet-atlet kami. Jadi mohon doanya semuanya. Kami pasti akan doakan dari seluruh bangsa Indonesia, mendoakan yang terbaik, apalagi ini juga event sekelas dunia yang kita harapkan Indonesia untuk para Ya, atlet-atletnya bisa memberikan yang terbaik, dan pastinya kita juga mengharapkan bisa mendapatkan podium tertinggi. Untuk menutup amin. talk show kita kali ini, Mbak Kusma, ada yang ingin disampaikan nggak kepada para sobat sports, pada Sport Today, untuk khususnya untuk para pecinta balap sepeda ini? Ya, satu, untuk rider-rider Indonesia, kejarlah mimpi kita menjadi atlet terbaik, entah itu di kancah nasional maupun internasional. Semuanya bisa kita lakukan. Tentunya harapannya juga bisa didukung oleh jajaran kepengurusan dari Persatuan Balap Sepeda Indonesia, baik dari pusat maupun provinsi sama daerah. Karena hal ini adalah dorongan dan motivasi kami selaku pelatih untuk bisa melahirkan atlet-atlet regenerasi menuju kancah internasional. Amin. Jadi jangan ya, jadi jangan putus asa untuk menjadi atlet andalan Indonesia. Maju terus balap sepeda Indonesia, maju terus Pak Ketua untuk mengakomodir atlet-atlet kami untuk bisa go internasional. Terima kasih. Dan harapan kami atlet-atlet yang berprestasi juga tentunya bisa didukung, disupport sama pemerintahan untuk dari segi kesejahteraan. Semoga lebih diperhatikan lagi supaya atlet kami kalau pensiun juga mereka sudah tenang. Jadi ini untuk harapan-harapan ini semoga bisa
terwujud. Amin. Amin, pastinya Mbak. Semoga pesan-pesan dari Mbak Kusmawati Yasin ini bisa menjadi pendorong kami untuk bisa lebih baik lagi pastinya. Dan Mbak Kusma, terima kasih untuk waktunya dan pastinya kita doakan yang terbaik untuk Siap. hasilnya nanti di UCI MTB Eliminator World Cup 2022. Terima kasih banyak. Dan Sobat Sports, update selalu perkembangan berita dan informasi seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Only on Sport Today, hanya di MNC Vision. Dan jangan lupa pula untuk kunjungi media sosial kami di Twitter @MNC_Sports dan channel YouTube kami, Redaksi MNC Sports. Saya Johan Yanuar dan seluruh tim yang bertugas kali ini pamit, tetap menjalankan protokol kesehatan dan pastinya salam olahraga.